warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Anung Yuliansyah, SPAM APT, selaku Mentor Sumber Daya Kesehatan sekaligus PAT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang kami hormati seluruh peserta seminar yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan materi seminar, yang ketiga adalah tanggapan dan masukan, dan yang keempat adalah penutup. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, langsung saja kita mulai acara seminar pada siang hari ini dengan judul Laporan Paman, laporkan makanan dan minuman untuk masyarakat aman Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kepada beliau, Ibu Friska Prima Yurnia, Sarjana Keperawatan. Kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Friska. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta di tahun 2025. Pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS dan P3K. Kemudian didasarkan juga kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara yang mana P3K yang baru diangkat wajib mengikuti orientasi untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas dan fungsi ASN kepada P3K. Nilai dasar ASN diwujudkan dalam bentuk berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau biasa kita sebut dengan berakhlak. Nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta ini didasari juga pada visi dan misi wali kota yang tercantum pada RPJPD tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di tahun 2025 sampai dengan 2025. Kemudian ada manajemen P3K, yang mana manajemen P3K ini merencanakan dan pengadaan P3K, penetapan NIP dan pengangkatan, kemudian perjanjian kerja, hak dan kewajiban, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, masa kontrak, dan pemutusan hubungan kerja. Disiplin P3K ini wajib ditaati untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mematuhi nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku ASN. Untuk nilai dan etika organisasi di Dinas Kesehatan Kota Surakarta didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan ini menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian program strategis dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya P3K di Dinas Kesehatan sebagai aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja yang memiliki tugas pokok untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah bidang kesehatan sesuai dengan peran dan jabatan fungsional atau pelaksanaannya. Lanjut, di sini saya akan membacakan hasil laporan tentang inovasi digitalisasi layanan aduan pangan di Dinas Kesehatan tentang lapor paman, laporkan makanan dan minuman untuk masyarakat aman Kota Surakarta. Latar belakang saya mengambil judul tersebut dikarenakan keamanan pangan di Kota Surakarta ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, yang mana di Kota Surakarta ini masih banyak ditemukan peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi, seperti bahan-bahan berbahaya yang banyak mengandung seperti boraks, formalin, atau pewarna tekstil. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan tentang pangan yang cepat dan mudah diakses masyarakat secara real time. Masyarakat belum sadar pentingnya keamanan pangan dan juga aduan masyarakat terhadap pangan masih minim. Tujuan inovasi ini bertujuan untuk memberikan akses aduan pangan yang real time bagi masyarakat. Kemudian meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan pangan. Kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Rancangan aktualisasi dari lapor pangan ini ada beberapa tahapan. Tahapan kegiatan ini dimulai dari menyusun konsep lapor pangan, kemudian berkoordinasi
dengan bidang Farmamin dan PS Basic, kemudian menyusun desain platform digital lapor paman. Kemudian yang diharapkan dari hasil tersebut adalah rancangan sistem layanan aduan pangan ini siap diimplementasikan. Kontribusi terhadap visi misi di Dinas Kesehatan, adanya aduan pangan ini mengembangkan teknologi akan memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan pangan di masyarakat. Dalam membuat aktualisasi lapor paman, di sini menyusun tautan Paman Solo, yang mana bentuknya nanti Linktree, diberi nama Linktree Lapor Paman Solo. Kemudian menautkan dengan website Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kemudian menyusun video edukasi masyarakat untuk laporan aduan pangan, yang mana pengambilan video ini meliputi lokasi pangan, tempat pangan biasanya beredar seperti pasar tradisional, toko swalayan, dan ruang publik edukasi. Kemudian melaksanakan edukasi, di mana untuk edukasi pelaporan pangan ini menggunakan media sosial seperti Instagramnya Dinas Kesehatan. Platform aduan pangan ini bentuknya nanti Linktree, isinya informasi pangan, terus lapor paman, ada teman pintar Solo, regulasi pangan, kegiatan tim kerja farmasi, sama helpdesk. Di lapor paman sendiri, Google Form yang nanti isinya identitas pelapor, nama sarana pangan yang ditemukan, kemudian barang, foto barang, kemudian kondisi yang dilaporkan. Pada saat ini, untuk lapor paman sudah mulai terintegrasi dengan website Dinas Kesehatan yang berada di beranda website. Terus, lapor paman ini juga bisa lewat flyer dengan cara menyekan QR barcode. Video edukasi lapor paman ini nanti saya akan tampilkan di belakang. Belakang ya Pak. Melaksanakan aktualisasi lapor paman, di mana pelaksanaan aktualisasi ini yang pertama biasanya sosialisasi ke masyarakat dengan video edukasi ini Pak. Kemudian yang kedua melakukan perbaikan berdasarkan masukan. Terus yang ketiga update konten secara berkala, yang mana hasil dari 3 proses ini akan menghasilkan masyarakat mulai menggunakan lapor paman. Rencana kerja menengahnya di tahun 2025 diharapkan masyarakat mampu mengakses layanan secara mandiri sebagai wujud nyata dan transparan kepada Dinas Kesehatan. Kemudian di tahun 2026 penyempurnaan sistem yang merupakan inovasi berkelanjutan di sektor kesehatan. Di tahun 2007 diharapkan lagi sinkronisasi dengan pengembangan pelaporan obat ED di masyarakat yang mendorong penggunaan aplikasi digital aduan masyarakat terkait pangan dan obat-obatan. Kesimpulannya, dari inovasi ini terhadap misi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan prima dan modernisasi sistem serta mewujudkan keterbukaan dan efektivitas pengawasan pangan. Jadi lapor paman ini menjadi representasi inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga berkelanjutan, berpartisipasi, dan berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih. Sebelumnya saya tampilkan video edukasi lapor paman. Di wilayah Kota Surakarta, masih banyak terdapat produk pangan yang tidak sesuai dengan pangan aman. Salah satu contohnya adalah produk pangan tanpa disertai tanggal kadaluarsa, yang mana produk tersebut masih dijual bebas. Banyaknya masyarakat belum memahami pentingnya keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Sering kita jumpai di beberapa tempat seperti pasar tradisional, toko oleh-oleh atau toko swalayan yang masih tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan izin edar atau nomor SPPIRT, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Selain itu, banyak makanan dan minuman dengan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, serta pewarna tekstil yang masih beredar di pasar tradisional dan kaki lima. Sehingga masyarakat dengan mudahnya mengonsumsi makanan dan minuman tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa dan izin edar produknya. Minimnya tingkat kepekaan masyarakat akan hal itu tentunya membuat masyarakat dengan mudahnya membeli produk. Diharapkan masyarakat lebih cerdas untuk mengecek izin edar pada tanggal expired untuk segera melaporkan hal itu. Oleh karena itu, tercetuslah inovasi kanal aduan lapor paman, yang mana dengan adanya inovasi ini diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat apabila menemukan produk pangan yang tidak sesuai dengan kriteria pangan aman
untuk dapat melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kanal aduan lapor paman atau layanan keamanan pangan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dapat diakses melalui website Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Di sini, kamu bisa klik menu pada bagian lapor paman, atau bisa juga melalui link dari Lapor Paman Solo. Pada Lapor Paman Solo, terdapat beberapa informasi yang bisa kamu akses pada link tree, seperti informasi terkait pangan, kanal aduan lapor paman, teman pintar Solo, regulasi paman, kegiatan tim kerja farmasi makanan minuman dan pembekalan kesehatan Dinas Kota Surakarta, dan helpdesk. Untuk pelaporan, kamu bisa langsung klik pada menu lapor paman, yang mana nantinya kamu akan diminta untuk mengisi beberapa data seperti nama lengkap, nomor handphone, alamat produk, dan foto barang yang harus kamu lampirkan. Dengan adanya aplikasi atau sistem digital ini, diharapkan masyarakat yang menemukan produk makanan dan minuman yang masih tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa serta izin edar atau nomor SPPIRT atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga bisa melaporkan makanan atau minuman tersebut secara real time kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya kasus keracunan makanan dan minuman terutama di wilayah Kota Surakarta. Berikut video yang sudah ditampilkan. Monggo Bapak Ibu yang mau ngasih saran dan masukan. Saya kira ada beberapa hal yang karena ketertarikan saya sehingga saya ingin menanyakan. Lalu jadi ditampilkan slide-nya, nanti saya mulai dari yang pertama. Berapa menit ini waktunya? 15 menit? Mungkin nanti sekilas tadi tanggal 1 visi-misi itu kan sudah ada anunya ya, bentuknya perwali atau apa itu belum disebutkan, dan saya sekilas tadi karena saya melihat laporannya ini juga baru membuka, itu juga belum sekilas saya melihat, sehingga nanti lebih jelas lagi itu sesuai dengan perwali nomor berapa itu harus dituliskan. Latar belakang membuat paman, lapor pamannya apa? Masyarakat masih belum sadar pentingnya keamanan pangan. Terbukti dari apa? Di sini ada nggak? Adanya belum sadar, kemudian belum sadar pentingnya, kemudian masih minimnya aduan masyarakat terhadap pangan aman. Ini ada sedikit gambaran data itu tadi. Itu akan lebih bagus kalau itu lebih, ya sedikit saja, ini tidak usah kompleks sekali, tapi ada yang menguatkan tentang minimnya ini nanti dibuat secara kuantitatif gitu. Ya ada gambaran sedikit data, misalkan selama di dalam, ngambil saja contohnya di dalam ulas atau span lapor itu selama ini tidak ada laporan penggunaan masalah laporan pangan misalkan, itu juga bisa, itu sedikit saja tapi tidak cukup. Misalkan institusi yang selama ini mengawasi ini, misalnya Badan POM, apakah ada tempat melaporkan online itu, apakah ada mengambil itu? Biasanya ada, BPOM punya. Nah, kalau ada itu malah itu sifatnya mengurangi nilai urgensinya ini sebenarnya. Ya. Kemudian lanjut di halaman berikutnya. Tujuan inovasi, ini ditambah dari halaman inovasi memberikan akses aduan pangan yang cerdas bagi masyarakat. Ya. Berarti kan ini harus muncul kebutuhan, kalau tujuannya ini kan berarti harus muncul bahwasanya masyarakat itu butuh akses, selama ini ada kendala akses. Tujuan yang kedua, tujuan itu meningkatkan partisipasi. Tujuan tiga mewujudkan lampu berbasis teknologi. Ya lebih luas sebenarnya, tidak berbasis teknologi tapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini rancangan aktualisasi itu maksudnya apa? Rancangan aktualisasi ini maksudnya prosesnya, mengenai prosesnya, menyusun konsep, kan dengan tidak langsung menyusun konsep. Kan ini sudah inovasinya kan tidak menyusun konsep dulu, kan mesti menggali masalah dulu maksudnya ya. Sudah menggali masalah, kemudian merancang untuk masalah ini bisa diselesaikan dengan apa. Nah, baru dari situ nanti lebih teknis baru membuat yang tadi bentuknya lapor paman itu. Jadi mestinya harus setelah merancang, kan merancang masih ke teoritis gitu ya. Kemudian kan sudah pada tahap tidak teoritis, tapi sudah membuat. Nah, membuat itu kan mesti ada uji coba, walaupun uji cobanya sendiri, uji coba. Tapi dengan dalam tahapannya saya yakin melakukan itu, mesti diuji coba, kurang apa ditambahi, ya, kembang-kembangan, tapi dalam batas masih dalam tahap awal itu. Membuat aktualisasi. Nah ini juga agak rancang dengan halaman sebelumnya tadi, membuat aktualisasi ini
Maksudnya apa ini? Ini termasuk prosesnya membuat tadi atau bagaimana? Yang awal tadi rancangan, yang ini baru dirancang kemudian mulai dilaksanakan. Melaksanakan edukasi. Maksudnya kan anu toh memperkenalkan produk ini toh. Bukan edukasi, nanti dicari di tempat apa. Platform adalah lapor paman. Ini bayangan saya tadi hanya paling 2 tombol gitu. Ternyata itu tombolnya banyak sekali. Terus informasi pangan. Kenapa lapor pangan dan ditempatkan nomor 1? Karena masyarakat harus tahu informasi pangan apa aja yang masuk kriteria pangan aman. Habis itu kalau sekiranya masyarakat itu paham akan oh ini produknya aman jadi nggak perlu melapor gitu. Nah ini kalau jangka menengah itu sudah ada kriteria berapa tahun? Sementara 3 tahun dulu. Nggak salah umum atau salah definisi menengah gitu. 3 tahun, nggak 5 tahun. 5 tahun. Enggak yang di memang mungkin nanti di dalam teorinya ada nggak rencana kerja menengah yang dimaksud menengah itu jangka waktu berapa gitu dari biar sesuai ya, nanti tidak salah itu 3 atau nanti itu memang ditetapkan sendiri saya tidak tahu soal rencana kerja ya itu jadi kalau yang tambahan jangan terlalu keluar dari judul ya, supaya memang salah satu syarat inovasi itu harus sustainable dan bisa dikembangkan harus itu memang menjadi syarat. Kemudian juga harus replikatif, artinya bisa diduplikasi oleh orang-orang pihak-pihak lain. Mungkin ada dari audiens yang mau menanyakan tentang taman. Tadi sebenarnya ada ditambahin video, saat kan itu pakai memfoto kan atau memfoto. Cara melaporkannya itu videonya itu ditambah saat menggunakan itu maksud dari seolah dia memanfaatkan itu dia menemukan tapi kalau dia ini dia foto Mungkin tadi pas pengawasannya kan kalau ada izin edar itu kita kan bisa cek dari aplikasi Bepom Mobile. Nomornya yang dipasang benar apa enggak? Itu dari ini dibuat pajang Mbak. Jadi bagi yang 6 ini KKN ya Pak ya? nanti dia harus Studi inovasi. Studi inovasi Pak. Dan inovasi di luar hasil ini aktualisasi. Ya, mungkin ada lagi dari audiens Yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya tentang taman, dipersilahkan. Mas Yahwan mungkin tutorial penggunaan Aplikasi, iya. Ibu tutorial. Saya masih pancu juga ya. Sudah cukup Bapak Ibu semuanya? Cukup. Sudah puas belum? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Bapak Arnold Yuliansyah atas tanggapan dan masukannya dan Ibu Sulika Prima atas paparannya pada siang hari ini. Acara demi acara telah kita lalui dengan lancar. Di saatnya kita di penghujung acara yaitu penutup. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Kurang dari saya sebagai moderator, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.